Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah alladhi khalaqal ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khairul bariyat wa ala alihi wa sahbihi anjumil hidayat, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, ada hadirat enggak? Ada hadirat belakang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang kami hormati bersama Khadimul Majlis Al-Ustadz Muhammad Chandra Gunawan. Begitu pula yang hadir Bapak Kiai Haji Rabbaini, Bapak Kiai Haji Effendi, Al-Ustadz Abdul Jaini, Al-Ustadz Abdul Muiz, kemudian Bapak Sutiono ya, Wal Habib Nizar Al-Kaf, Wal Habib Ahmad Rizki Al-Attas. Begitu pula di sini hadir para guru-guru besar, Al-Ustadz Ali Hamzah, Wal Ustadz Alfiatul Nugroho. Begitu pula Al-Ustadz Fadli sebagai moderator acara, pembawa acara, dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wallah, demi Allah saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Begitu pula para hadirin yang mohon maaf saya lengkap-lengkapin tadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayahnya beserta inayahnya. Kita diringankan langkah kita, yang jauh bisa sampai, yang dekat pun bisa hadir. Itu tidak lain dan tidak bukan kecuali nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, yang mudah-mudahan salawat yang kita haturkan menjadi syafaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini udah pada hari Minggu ya. Kalau bulan Islam itu udah hari Minggu sekarang. Sabtu malam Minggu di terakhir pada bulan Rabiul Awal. Bahkan di daerah Jabodetabek itu udah puncak-puncaknya maulid besar-besar, tempat besar-besar. Insya Allah ini salah satu agenda maulid besar di hari berikutnya. Amin. Acara besar insya Allah ini nih. Ma'asyarul muslimin, yang kita rayakan adalah milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi yang dikutip dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman umat Nabi Muhammad kalau di dalam hatinya, di dalam dirinya, nama Nabi Muhammad bukan nomor satu. Kalau kecintaan dia kepada Nabi Muhammad tidak melebihi dari cintanya kepada anaknya, tidak melebihi cintanya kepada orang tuanya, tidak melebihi cintanya bahkan umat manusia seluruhnya. Kalau aja kita punya anak, kita punya orang tua, sedang pada hari ulang tahunnya kita rayain, anak kita baru lahir, akikah kita rayain,
lulus kuliah dirayain, diterima masuk kerja dirayain. Ini Nabi Muhammad hari kelahirannya dirayain. Wajib dan lebih wajib, fardun alaina. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang menjadi salah kaprah sekarang, yang mana tuntunan menjadi tontonan, yang mana tontonan menjadi tuntunan. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah memang berfirman dengan sebaik-baiknya firman, bukan perkataan manusia yang bisa dibandingkan dengan kalimat yang lebih mulia lagi. Al-Quran adalah kalamullah, kalimat yang paling mulia. Allah di sini memberi gelar Nabi Muhammad uswatun hasanah, itu mencakup semuanya. Nabi Muhammad adalah panglima perang yang pemberani. Nabi Muhammad adalah suami yang adil. Nabi Muhammad adalah pedagang yang jujur. Nabi Muhammad semuanya ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi enggak di ayat Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillah zawjun adilun wala mudarrisun rahimun wala syai. Bukan yang lain-lain. Di situ apa? Uswatun hasanah. Karena apa? Uswah hasanah itu lebih sulit, menjadi panutan, menjadi qudwah, menjadi suri tauladan. Oleh sebab itu, apakah profesi kita, apapun kedudukan kita, kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Oleh sebab itu, kalau Nabi Muhammad enggak berada nomor satu di hati kita, enggak sempurna iman kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. 10 juta tadi. Dikit masih. Kurang rame 10 juta. Karena apa? Ini harus lebih meriah. Harus lebih meriah. Karena ganjarannya lebih gede lagi. Bahkan dikatakan ma min mu'minin quri'a fi baitihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-baliyat wal nakabat wal haraq wal lusus wa ghaira dhalik. Atau kama qala Nabi, atau kama qala Ibnu Jauzi rahimahullah. Tidaklah seorang hamba membacakan maulid di dalam rumahnya kecuali Allah akan mengangkat al-wabah, wabah penyakit. Masa sih baca maulid bisa ngangkat wabah penyakit? Masuk akal gak tuh? Sebenarnya masuk akal. Karena apa? Karena kita enggak terlalu fanatis, enggak terlalu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Yang dibaca sirah Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Semakin dibaca, semakin nambah kecintaan. Semakin dibaca, semakin haru hati kita. Karena apa? Dikatakan al-ma'iddah baitud dawa, baitud da, wa afdalud dawa al-hamiyah. Ini perut nih, ini perut adalah baitud da, rumahnya penyakit, sarang penyakit. Apa yang kita makan itu ngefek ke penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kolesterol kah, gula, apa segala macam, itu harus pantangan makanan. Karena di perut ini sarangnya penyakit. Wal hamiyah, dan apa namanya, senang-senang, bergembira, bergairah dalam diri adalah sebaik-baiknya obat. Karena apa? Kalau kita senang, otak kita dibikin girang, imunitas meningkat. Iya. Orang bioskop aja dibuka karena meningkatkan imunitas tubuh, katanya gitu. Masa maulid dilarang? Kalau maulid akhirnya kita girang ngadain maulid, girang solawatan bareng-bareng, girang semuanya, insya Allah imunitas kita, tubuh meningkat. Dan berkat syafaat Nabi Muhammad, karamah Nabi Muhammad, kita bisa diangkat wabah penyakit ini. Oleh sebab itu bareng-bareng. Di sini dikatakan Imam Ibnu Jauzi, ma min abdin quri'a fi baitihi, bait, rumah nih. Nggak usah harus masjid, nggak usah harus majlis, rumah, baca berdua, bertiga, sama anak, sama istri. Sekarang alhamdulillah ada teknologi canggih.
download aja, cari artinya, beli buku kitab-kitab yang ada artinya. Kita baca cerita Nabi Muhammad SAW, sirah Nabi Muhammad, dibaca isinya apa, itu kita baca. Bahkan Imam Ibn Jauzi mengatakan al-waba wal baliyat, dan bala musibah, wal afat, dan penyakit-penyakit diangkat dengan sebab apa? Baca maulid. Makanya jangan ragu hadir datang pembacaan maulid. Wan nakabat, dan musibah-musibah. Wal haraq, bahkan insya Allah dijaga dari kebakaran nih. Ini sekampung kalau kebakaran, naudzubillah min dzalik ya. Ini rumah Ustaz Gunawan nggak kebakar nih, baca maulid soalnya. Wal lusus, pencurian juga nggak bakal terjadi di sini insya Allah, dengan sebab apa? Dibentengi. Bahkan فَإِذَا مَاتَ هَوَنَ اللَّهِ عِنْدَ جَوَابِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ. Bahkan orang yang sering lidahnya membaca sirah maulid Nabi Muhammad SAW akan dimudahkan oleh Allah tatkala ditanya malaikat munkar nakir. Tuh, begitu. Ini gak salah kita hadir. 10 juta masih kecil. Bulan April 50 juta. Insya Allah, amin, 50 juta. Ini cuman baca ini apaan itu bisa diminta sampai 10 juta. Boleh itu bacaan itu. Walhasil, alhamdulillah kita hadir di sini. Bahkan cucunya Nabi Muhammad ada. Cucunya Nabi Muhammad. Kalau hati kita udah benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, itu jiwa kita terbang-terbang. Bahkan Habib Umar bin Sumait tatkala sampai di Indonesia mengatakan, "Sar jismi huna wa ruh fil jannah." Jadilah tubuhku ada di sini, tapi rohku ada di Ghannah, di taring sono. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita hadir di sini, tapi roh kita ada di sono. Di sini tadi dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat sama salam gak boleh dipisah. Salawat sama salam gak boleh dipisah, kecuali apabila udah ma'thur. Apabila udah ma'thur, udah ada konteksnya, ada riwayatnya bahwa salawat itu bisa terlepas dengan salam, seperti salawat Ibrahimiyah. Kalau kita lagi tahiyat tuh, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai akhirnya nggak ada salamnya sama sekali. Semua salawat pasti ada salamnya karena makruh. Nah, karena apa? Salam itu bisa membuat kita dikenal sama Nabi Muhammad. Salawat bisa membuat kita dikenal sama Nabi Muhammad. Ma min abdin yusallimu, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang mukmin memberikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad hatta arudda alaihi salam, sehingga Nabi Muhammad menjawab salam kita. Makanya tadi kalau pas baca Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, hadirin Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Guru-guru kita ngomong ahdiru syakhsahul karim fi qalbi. Hadirkanlah jiwa raga Nabi Muhammad yang begitu mulia di hati Anda tatkala kita bersalawat, tatkala kita mengucapkan salam. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan pula ma min muslimin, apa katanya? Ma min muslimin yuqra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khawasi dzikra maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam amanun fi dzalikal 'am wa busyra 'ajilah binail bughyah wal maram. Salah satu fadilah, kekhususian pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanun fi dzalikal 'am, kita diberi keamanan dalam 1 tahun penuh. Wa busyra 'ajilah binail bughyah wal maram, bahkan kita diberikan kabar gembira dengan apa? Binail bughyah wal maram, kita diijabah doa kita, diijabah keinginan kita. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini semua hajat kita tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.